Eh, Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Samara Zikra Efrazar Yusuf dengan NPM 2880 sekarang saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, nah apa aja yang bakal kita diskusi pada malam kali ini? Yang pertama ada konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila. Yang keempat, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang terakhir, studi kasus dan solusi berdasarkan filsafat Pancasila. Oke, ya, yang pertama konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ke satu, apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem filsafat? Pertama, Pancasila ini sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh negara Indonesia. Nah, terus hasil perenungan ini merupakan sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Nah, ciri-ciri berpikir kefilsafatan itu antara lain bersifat koheren, menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, yang artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Nah, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila artinya refleksi fisiologis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pengelolaan filosofis ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila, dapat dijabarkan lebih lanjut, terus menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara, dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru, dan dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara. Nah, alasan diperlakukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genektivus objektivus dan genektivus subjektivus dan landasan ontologis, epistemologis, aksiologis filsafat Pancasila. Nah, genektivus objektivus itu apa sih? Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan untuk genektivus subjektivus, artinya nilai Pancasila yang digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai Pancasila yang baik maupun yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian ada landasan ontologis, epistemologis, aksiologis, filsafat Pancasila. Nah, Pancasila sebagai genektivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup tiga dimensi tadi. Yang pertama, landasan ontologis. Menurut Aristoteles itu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada di secara umum. Sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Nah, kemudian landasan ontologis ini juga merupakan pemikiran filosofis atas hakikat. Nah, selanjutnya adalah landasan epistemologis. Epistemologis ini adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Yang ketiga adalah landasan aksiologis. Aksiologis merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai dan juga artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sumber historis ini ada yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Nah, terus yang kedua, sumber historis, sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia ini telah menjelajah berbagai negara, berbagai penjuru Nusantara dan akhirnya membentuk karakter internasionalisme atau peri kemanusiaan menurut Soekarno. Sumber historis yang ketiga, sila persatuan Indonesia, masyarakat Indonesia dapat bersatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat. Dan yang terakhir, sumber historis Pancasila kelima, ada ungkapan gemah rimpah lo jinawi, tata tentrem kerta raharja. Itu ungkapan impian masyarakat adil dan makmur di zaman dulu. Oke, selanjutnya ada sumber sosiologis Pancasila.
klasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Yang kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup. Dan sedangkan yang kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai teori-teori yang bersifat akademis. Tuh. Nah, yang terakhir ada sistem politis Pancasila. Nah, wacana politis tentang Pancasila sebagai filsafat mengemuka ketika Soekarno melontarkan konsep filosofise Grundtvig atau dasar filsafat negara. Yang artinya itu, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Nah, selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, dinamika Pancasila ini pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah itu. Nah, itu merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Nah, yang kedua, pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tapi juga digunakan untuk pedoman hidup sehari-hari. Nah, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, akhirnya bergema dalam wacana akademik, termasuk yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Hmm. Nah, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme ini aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya. Nah, tantangannya ini adalah dengan meletakkannya kebebasan individual yang secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua, tantangannya adalah komunisme. Komunisme ini sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Nah, tantangannya meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan dampak negatif juga. Nah, studi kasus yang lagi rame akhir-akhir ini adalah pembunuhan Brigadir Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 November 2022 hari Senin. Nah, kasus ini berdasarkan filsafat Pancasila dalam kajian landasan aksiologis Pancasila, artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, kasus ini tuh melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan, adil, dan beradab. Nah, solusi berdasarkan filsafat Pancasila, dalam kasus ini, landasan aksiologis Pancasila harus ditekankan kembali untuk meningkatkan kesadaran akan hukum dan pedoman bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat malam semuanya.